Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat dan kebaikannya bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan diberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya hari ini, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kehidupan yang bermakna bagi diri kita sendiri. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang ke-9. Atau saya memulai dulu ayat yang ke-5 dan baru ayat yang ke-9, karena ayatnya isinya sama, hanya ada perbedaan di beberapa bagian saja. Saya akan bacakan ayat ke-5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Ayat yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ada kata kuduslah ia, menjelaskan tentang Allah yang kudus, Raja yang kudus. Dan di ayat yang ke-5 dikatakan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Dan dalam ayat ke-9 dikatakan sujud menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Tapi sekali lagi disebabkan karena Allah itu adalah kudus. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita membaca Mazmur, tentunya sudah kita lewati juga sejak waktu-waktu yang lalu. Kita lihat tentang Mazmur, dijelaskan kepada kita tentang pribadi Allah, atau kita belajar melalui firman Tuhan tentang pribadi Allah. Di dalam pasal 90 misalnya dikatakan Allah itu tempat perlindungan yang kekal. Di dalam pasal 92 dikatakan Tuhan itu hakim yang adil. Di pasal 93 dikatakan Tuhan itu raja yang kekal. Di pasal 94 dituliskan Allah pembela keadilan. Di pasal 96 dituliskan lagi Allah hakim seluruh dunia. Allah itu Tuhan dan hakim seluruh dunia. Pasal 97 dikatakan Tuhan itu Raja. Dan dalam pasal ke-99 dituliskan tentang Tuhan Raja yang kudus. Karena dia Tuhan Raja yang kudus, maka itulah yang menjelaskan kepada kita di dalam ayat yang ke-9 dan ayat ke-5 tadi, kita diberikan perintah. Perintah untuk apa? Yaitu untuk menyembah Dia, meninggikan Tuhan, sujud menyembah Dia. Sebab apa? Sebab Tuhan itu kudus. Dalam pasal ini dikatakan Tuhan Raja yang kudus, Raja yang mulia, bukan raja yang biasa-biasa, bukan raja yang bercacat, celah dan noda, tapi Dia Raja yang kudus, Raja yang murni. Karena tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan di dalam diri Allah. Dia Raja yang kudus, maka dikatakan tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah Dia, dan sujud menyembah dalam tumpuan kakinya, dan sujud menyembah di gunung yang kudus. Sebab apa? Allah itu kudus. Dan sekali lagi Tuhan memerintahkan, firman Tuhan memerintahkan kepada kita, karena Dia adalah Raja yang kudus, diperintahkan kepada kita supaya kita tinggikan Tuhan, sujud menyembah Dia, sebab Dia adalah kudus. Bahkan dalam ayat yang pertama pasal 99 dikatakan Tuhan itu Raja, Tuhan itu maha besar, Ia maha tinggi mengatas segala bangsa, namanya besar dan dahsyat, Raja yang kuat, cinta hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah Allah yang kita sembah dan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ibu bapak dikasih Tuhan, hal inilah yang menjadi penjelasan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kudus, maka kita diperintahkan untuk menyembah Dia. Berdasarkan ayat ini saya mau sampaikan penjelasannya kepada kita bahwa Tuhan itu Raja. Saudara bisa mengatakan Tuhan itu Raja, Allah itu Raja.
Dia raja. Raja yang seperti apa? Raja yang kudus. Raja itu bertugas memerintah, tugas juga memimpin, bertugas juga untuk menguasai, berkuasa, dan juga bertugas untuk mengayomi. Dan Allah kita, Tuhan yang adalah Raja, Dia memimpin, Dia penguasa, Dia memerintah, Dia juga mengayomi. Dan juga sekali lagi memerintah. Dan kalau ada orang yang tidak mau menuruti aturannya, dia pasti akan mendisiplin. Tapi sekali lagi saya katakan, sampaikan kepada kita, Dia adalah Raja. Maka kita harus sujud menyembah Dia, meninggikan Dia, karena Dia adalah Raja. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu harus ditinggikan. Dia Raja, harus ditinggikan. Karena Dia harus ditinggikan, maka cara meninggikan Allah adalah dengan sujud menyembah di tumpuan kakinya di hadapan gunungnya yang kudus. Artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia maha tinggi dan tidak perlu lagi ditinggikan karena sudah maha tinggi. Maka cara meninggikan Tuhan adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, karena Dia adalah kudus, murni, tidak bernoda, Dia mulia, maka kita harus memuji Dia dan merendahkan diri kita di hadapannya. Dan melalui renungan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mau berbagi kepada kita apa yang harus kita lakukan. Yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita harus senantiasa meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meninggikan Tuhan, bukan merendahkan Dia. Memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Sangat berbeda kan? Meninggikan Tuhan, bukan merendahkannya. Memuliakan Tuhan, bukan mempermalukannya. Melalui tindakan kita, melalui pekerjaan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, kita harus memikirkan dengan pasti bahwa hidup kita adalah hidup yang meninggikan Tuhan, bukan merendahkan Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Jangan sampai orang berkata, ih Kristen, katanya cinta Tuhan, kok begitu ya? Itu namanya mempermalukan Tuhan. Yang harus kita lakukan lagi yang kedua adalah harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu sujud menyembah. Tapi selain itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang arogan. Tapi jangan juga menjadi orang yang memerintah-merintah Tuhan. Iya kan? Kalau memerintah-merintah itu kan biasanya dia merasa dirinya paling tinggi kan? Jangan juga mengatur Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Dia Raja yang Maha Kudus. Dia yang mengatur. Dia memerintah. Dia menguasa karena Dia adalah Raja. Dan kita juga senantiasa, ini sangat penting, karena Allah itu kudus, kita juga bertindak menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan bagi kita semuanya. Allah itu Maha Pengasih, betul. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi orang berdosa, Dia mengasihi orang pendosa. Ya, tetapi saya mau sampaikan, Dia juga murka terhadap dosa. Tapi jangan salah mengerti. Bukan berarti Tuhan benci kepada orang berdosa dan pendosa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan suka, senang mengasihi orang pendosa. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah karena orang berdosa, mengasihi orang berdosa, karena mencintai orang berdosa. Lalu mengapa kita harus hidup kudus? Karena kekudusan itu sangat penting. Dosa, kejahatan itu merusak kehidupan. Dan Tuhan mengasihi kita, dan Dia tidak mau hidup kita rusak karena dosa yang kita lakukan, karena kejahatan yang kita lakukan. Itulah sebabnya kalau ada orang melakukan dosa, Dia mendisiplin, Dia menegur, bahkan Dia menghukum orang yang melakukan dosa. Tapi sekali lagi bukan karena benci kepada pembuat dosa, tapi karena tidak suka kepada dosa yang dilakukan yang dapat merusak kehidupan orang yang melakukan itu tersebut. Tapi terlebih penting lagi, kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah pribadi yang kudus, dan Dia tidak dapat dipersekutukan dengan dosa dan kejahatan. Jadi kalau kita atau manusia memposisikan dirinya tetap hidup dalam kejahatan dan dosa, itu artinya dia memposisikan diri menjadi musuh Allah. Karena tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa dan pelanggaran. Bukan berarti Allah sekali lagi benci kepada orang pendosa, tidak. Tapi dosa itu memisahkan manusia dengan Allah.
Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, dengan kerendahan hati dan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan kepada kita semuanya, saya meminta kita mengizinkan Roh Kudus mengoreksi diri kita, mengizinkan Roh Allah memeriksa hidup kita, dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah adalah Raja yang kudus? Apa kita benar-benar mengakui bahwa Allah Raja yang kudus? Kalau kita mengakuinya, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu menjawab. Ada 3 pertanyaan yang mau saya ajukan untuk kita jawab bagi kita masing-masing. Yang pertama, apakah kehidupan kita memuliakan dan meninggikan Tuhan? Kalau kita percaya, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah Raja yang kudus, pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita sudah memuliakan dan meninggikan Tuhan? Kalau kita mengakui Dia adalah Raja, maka seharusnya kita memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan secara pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Yang kedua adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, senantiasa sujud menyembahnya, senantiasa menjaga kerendahan hati, atau kita senantiasa juga bersandar dan tekun berdoa kepada Tuhan? Karena orang yang tekun berdoa, orang yang bersandar kepada Tuhan, itu adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya tahu, orang yang rendah hatilah orang yang tekun berdoa. Orang yang sombong malas berdoa. Kenapa? Karena dia merasa mampu, merasa kuat. Dan orang yang percaya Allah itu kudus, saya yakin dia adalah orang yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kekudusan hidup? Nah, menjaga kekudusan hidup itu bagian kita. Ya tentunya kita minta pertolongan Tuhan, tapi menjaga kekudusan hidup adalah bagian kita. Dan kalau kita menjaga kekudusan hidup kita, kiranya kita lakukan itu karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Jadi bukan karena terpaksa. Dan kita mau menunjukkan cinta kasih kita, penghormatan kita kepada Allah kita, maka kita menjaga kekudusan hidup kita di dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan, bahkan dalam pergaulan. Saudaraku dikasih Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang hidupnya kudus, kalau karena pergaulan bisa juga rusak, jadi tidak lagi hidup dalam kekudusan. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah cara kita menjaga kekudusan hidup kita adalah dalam menjaga apa? Dalam hobi dan kegemaran kita. Kalau tidak berhati-hati, hobi kegemaran kita juga bisa merusak kekudusan hidup kita. Kegemarannya adalah kegemaran yang berdosa, atau hobinya adalah hobi yang menjerumuskan kepada dosa, itu bisa merusak. Itulah sebabnya pertanyaan ini perlu kita jawab. Dan kalau kita percaya dan mengakui Allah itu Raja yang kudus, maka sekali lagi saya katakan, mari kita terus memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mari kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, segala yang terbaik dari Tuhan akan kita nikmati, akan kita alami. Karena Tuhan sudah menyediakannya, tinggal kita nikmati saja. Kalau kita memang menjadi orang-orang yang terus memuliakan Dia, mengakui Dia sebagai Raja kita yang kudus dan mulia, dan kita terus menjaga kerendahan hati kita dan menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat, Adam diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah, terpisah dari segala berkat yang Tuhan berikan dan sediakan bagi hidupnya, karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak menjaga kekudusan hidupnya, tidak menjaga kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak memuliakan dan meninggikan Tuhan, dan akhirnya mereka terpisah dari Allah dan kehilangan segala berkat yang Tuhan sediakan. Dan doa dan harapan saya, semuanya kita pagi hari ini kembali mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan, karena kita meninggikan Dia, menjaga kerendahan hati kita, dan senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan kasih Tuhan. Doa dan harapan saya hari ini, Bapak Ibu semuanya bersama-sama dengan saya tetap menjaga hati yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Shalom. Bapak dan Ibu, jika ada permohonan dan doa Bapak Ibu yang butuh dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Dan juga Bapak Ibu, jika mengalami berkat Tuhan, jangan lupa tuliskanlah di kolom komentar supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan jangan juga lupa bagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan.
Berkati kami semuanya, berkati saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, supaya senantiasa memuliakan dan meninggikan Engkau, dan juga menjadi hidup yang senantiasa menjaga kerendahan hati di hadapan-Mu, dan hidup kami menjadi hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.